Ustadz Cecep Nur Rahman MA Hafidhahullah. Kamis 13 Safar 1447, 7 Agustus 2025, Ba'da Maghrib sampai selesai. Bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Jadi dikabulkannya doa, kita dapatnya waktu mustajab itu tidak harus kita sengaja mengejar waktu itu untuk berdoa supaya dikabulkan Allah, meskipun kebetulan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, para sahabat dan sahabat Roja semuanya, yang hari ini, sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan kembali untuk menyimak satu kajian yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Bulughul Maram, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala. Dan sebagaimana biasanya ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, pada kesempatan sore hari ini kita akan simak pembahasan kitab ini yang akan dipaparkan dan dijelaskan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LC MM hafizallahu ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau saat ini yang berada di Masjid Islamic Center Ibnu Hajar. Dan untuk kesempatan sore hari ini beliau membahas satu tema yang menarik, yaitu anjuran membaca ayat Al-Quran pada khutbah Jumat. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, telah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau, Anda dapat menghubungi kami langsung di 0218236543. Ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543, dan kami informasikan kembali untuk Anda yang menelpon tidak bisa melalui call WA, tapi Anda langsung menghubungi nomor tersebut. Dan juga kami informasikan kepada Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, ketika Anda menghubungi kami mohon agar dimatikan suara televisinya agar kami dapat menyimak dengan jelas. Dan kita akan simak bersama. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah. Sebelum saya menyampaikan hadis dari Jabir ibnu Samurah, saya ingin tekankan lagi pentingnya menguasai ilmu syar'i yang nanti akan lenyap. Bahkan Rasulullah memberikan tanda di antara tanda-tanda kiamat adalah zihabu atau dhahabul ilmi, lenyapnya ilmu syar'i. Di mana ilmu syar'i ini kita cari untuk kemaslahatan hidup kita sendiri dunia dan akhirat. Karena jadi orang bodoh itu pahit, getir, terhina. Dan tanda keterhinaan orang bodoh itu kata Ali, an-nasu a'da'u ma jahilu, menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Jadi, artinya orang bodoh itu bisa aja menjadi musuh dirinya sendiri. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, "Man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tajarra' dhullal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahit mencari ilmu, maka dia akan merengguk hinanya kebodohan seumur hidup. Dan perjalanan antum dari manapun itu surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang menempuh suatu jalan di dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dan talabul ilmi itu adalah jihad. Bahkan jihadun nafs yang paling utama pertama adalah apa? Jihadun nafs ala izalatil jahli, menghilangkan kebodohan. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya, kenapa kita itu mencari ilmu oleh anaknya Abdullah? Untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari diri orang lain. Itu misi utama belajar. Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali, siapa yang ilmunya dan amalnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau bimbingan syariat, maka seluruhnya adalah dhalalun, kesesatan. Tersesat hidup antum. Jadi ilmu antum kalau tidak bersesuaian dengan syariat, amal antum tidak sesuai dengan syariat, kesesatan. Alias kesesatan dan kebingungan, tidak mendapatkan hidayah, alias seluruh yang antum lakukan, teori yang antum sampaikan itu salah. Kenapa? Karena Allah telah menobatkan ayatnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Jadi sumber kebenaran dan sumber kejujuran itu hanya apa? Al-Quran dan Sunnah. Makanya nanti juga akan kita sampaikan di dalam hadis ini. Taib.
Wa an Jabir bin Samurah. Gimana Pak Hendra? Udah bisa ngikutin nggak? Jangan-jangan udah kesurupan. Gitu, ya. Nah, nggak boleh masuk alam lain ya. Difokuskan. Jabir bin Samurah adalah seorang sahabi jalil. Ya. Samurah ini Jabir bin Samurah memiliki ibu namanya Khalidah. Nah, ibunya ini saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, berarti Khalidah binti Abi Waqqas. Berarti rangkaian manusia mulia dari orang tua yang mulia. Makanya menghasilkan anak cucu yang mulia. Dan itu antum harus lakukan. Ini bukan cerita yang enak untuk disampaikan. Ini bukan semacam keteladanan yang hanya di awang-awang. Kisah yang kita ambil dari para sahabat tabi'in itu untuk kita tiru. Ya. Bagaimana sekarang ini Jabir ibn Abdullah begitu mulia, begitu hebat karena anaknya orang-orang mulia. Jadi, dan itu dimuliakan oleh ilmu, ya. Makanya antum sekarang jangan melihat karena status antum dunia, karena status materi antum, tidak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Angkat anak cucu antum dengan ilmu. Kalau antum tidak bisa mengangkat derajat anak cucu antum dengan masalah-masalah lain, mungkin keduniaannya, makomnya antum akan kalah. Hartanya dengan Bill Gates, kalah dengan mungkin Qarun. Mungkin statusnya juga kalah dengan Haman jabatannya. Tapi antum tidak boleh kalah dari sisi ilmu. Karena tidak sedikit dari kalangan sahabat dan tabi'in itu dari keluarga Buddha, Al-Hasanul Basri. Ya. Itu Al-Hasan ibnu Yasar, bapaknya itu adalah Buddha. Atha ibnu Abi Rabah itu Buddha. Muhammad ibnu Sirin itu Buddha. Tapi karena dia itu menekuni ilmu, membesarkan diri keluarganya dengan ilmu, maka Allah golongkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi antum jangan sekarang, anak kan cuman sopir, anak kan cuman haka. Itu hanya status antum di HBS. Tapi status antum di hadapan Allah tidak seperti itu. Antum di akhirat tidak boleh mematok seperti itu. Bahkan kita harus lebih dari semuanya. Dari mana? Ilmu. Seperti Jabir ibn Abdullah ini Samurah radhiyallahu an. Anna an-nabiyya kana sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi. Kalau dengar nama Nabi baca apa? Karena kata Rasulullah, al-bakhilu idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Orang bakhil itu ketika disampaikan namaku tidak mengucapkan salawat. Itu ya. Wa an Jabir, ya. Baik, hadirin sekalian. Hadirin sekalian, kita lanjutkan tentang masalah kaitannya dengan ilmu ya. An Jabir bin Samurah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi ya. Kana fil khutbah, yang dimaksudkan al-khutbah di sini adalah lil-uhdah, yaitu al-jum'ah. Itu bukan kana fi khutbatin nakirah, tetapi ma'rifah. Yaqra ayatin minal Qur'an.
Nah ini ya. Membaca ayat dari Al-Quran. Yudzakkirun nasa, di dalam rangka untuk memberikan peringatan, nasihat, tadkirah. Jadi Al-Quran itu kita hadirkan untuk peringatan kita. Makanya Allah mengatakan dalam surat Shad, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab yang aku turunkan kepadamu Muhammad barakah. Jadi Al-Quran itu barakah. Bahkan sumber keberkahan nomor satu, nggak ada yang nandingi. Yang ada orang berbondong-bondong tabarruk ke kuburan wali, tapi pulangnya malah masuk angin. Berbondong-bondong tabarruk ke tempat-tempat yang keramat, bahkan ada yang bertapa di Pangandaran, nggak dapat apa-apa. Sementara di sana ada sumber keberkahan yang ada di sekitarnya. Kalau dia baca, kemudian dia renungkan, dia imani dan amalkan, akan menjadikan perkara dahsyat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kapan diberkahi? Kapan Al-Quran itu bisa menjadi sumber berkah kita? Ketika kita baca. Untuk minimal baca satu hari satu juz. Berarti 1 bulan dapat berapa? Nah, paham itu. Dan Allah tidak ada yang kebetulan di dalam ciptaannya. Allah menciptakan 1 bulan rata-rata berapa? 30 hari. Allah menurunkan Al-Quran, apalagi kebetulan gak ada. Supaya menjadi wirid kita, supaya menjadi rutinitas kita, 1 hari 1. Antum sendiri yang ngomong, awas. Kaburo maktan nanti ngomong 1 hari 1 juz, ternyata faktanya 1 hari 1 lembar. Tuh, nanti anda lihat tuh baby dikontrakan di mana apa namanya laundry itu, banyakan baca melihat mukanya Al-Quran apa mukanya, nah itu bahaya. Itu kodanya di ruangan PB itu berat, itu kan gitu. Itu diam-diam menghanyutkan dia, gitu, ya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sekarang ini punya waktu, sebetulnya Pak, bukan soal kesibukan. Ana tanya sama antum, Imam Syafi'i yang bisa menghatamkan terutama di bulan Ramadan 1 kali hatam Al-Quran di luar sholat tarawih, 1 kali hatam di dalam sholat tarawih. Di dalam bulan Ramadan, apakah jam yang dilalui oleh Imam Syafi'i beda atau sama dengan kita? Sama, 24 jam. Emang Imam Syafi'i punya 25 jam? Terus dia punya minggu ke-7? Enggak ada. Ya, sepekan itu cuman berapa? 7 hari. Di dalam 1 bulan itu rata-rata ya 4 pekan. Ya ada 5 pekan, 5 pekan ke-5. Sama. Kenapa Imam Syafi'i bisa? Manajemen waktu. Makanya kata beliau, setelah saya bergaul dengan orang-orang sufi, tidak mengambil faedah kecuali 2. Waktu itu seperti pedang, kalau kita tidak gunakan untuk menghunus, kita yang dihunus. Kita yang dibunuh oleh waktu itu. Dan orang itu kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pastinya keburukan. Gak ada yang di tengah-tengah, netral itu gak ada. Waktu yang kita lalui, umur yang kita habiskan, gak ada istilahnya gak baik, gak buruk. Kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan, pastinya keburukan. Gitu. Makanya tidak ada kesibukan yang paling berharga, melainkan apa? Yaqra. Makanya kenapa kitab suci kita disebut Al-Quran? Dari kalimat apa? Qiraah, bacaan. Memang tidak ada bacaan yang paling elegan, tidak ada bacaan yang paling bagus. Bacanya tok nggak paham aja dapat pahala, kecuali kitabullah. Nggak paham dapat pahala, dapat kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi'ashri amsalha fala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf
Ada nggak maknanya satu huruf? Nggak ada. Dan Rasulullah ngasih contoh alif lam mim, kita nggak tahu maknanya. Akan diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Coba kalau antum bisa baca sampai 1 juz, berapa huruf itu? Coba kalau antum ternyata buang untuk mancing, untuk chatting nggak karu-karuan, ke sono sini, semua perempuan antum chattingin, itu kan gitu. Akhirnya apa? Terbuang-buang. Gitu. Duduk-duduk ngobrol bisa 1 jam 2 jam. Baca Al-Quran itu Pak, 1 juz itu nggak ada 1 jam. Sementara Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran. Coba, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamah, yang mengajarkan. Antum nggak usah karena target perusahaan, karena tuntutan pondok, tidak. Sebetulnya antum malu hidup di pondok itu nggak bisa baca Al-Quran, malu. Cuman kan kalau nggak punya kemaluan kan repot. Itu bener nggak yang gue omongin? Nggak punya malu. Itu. Kayak contoh ini sekarang, udah kerja di sini berapa? 10 tahun. Di pondok nggak bisa baca Al-Quran, tenang saja. Gimana itu? Makanya nanti cek pimpinan semua, ya, yang nggak bisa baca Al-Quran kita akan coret THR-nya. Oh iya, coret, kasih aja 50%-nya. Iya, ya, karena THR itu wajib, coret 50%. Sampai baca Quran bisa. Ngapain? Kalau nanti bisa baca Al-Quran, bisa dapat 200%. Itu. Ya, 2 tahun maksudnya. Iya. Al-Quran itu hiasan hidup kita, rohani kita. Makanya sobat, lihat solusi. Ya, Allah menurunkan Al-Quran itu apa? Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasiyati biyadika adlun fi qada'uka madin fi hukmuka Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw istarta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi. Lihat. Jadi hendaknya kau jadikan ya Allah Al-Quran ini sebagai Rabi', pendingin hatiku. Karena hidup ini panas. Rabi' qalbi wa nuru sadri, dan cahaya dadaku. Wa jala' huzni, dan terangnya kegelisahanku. Wa dhahaba ghammi, dan hilangnya kegundah gulanaan. Artinya Al-Quran itu fungsinya adalah apa? Syifa'un lima fis sudur. Ini kapan? Ketika kita baca, kita hafalkan, kita renungkan, kita imani, kita amalkan. Makanya di sini Imam Khatib Jum'ah ketika khutbah, tujuan utama membacakan Al-Quran adalah yudzakkirun nas. Fadzakir inna fa'atil dzikra. Itu, ingatkan. Karena semua orang ini potensi lupa. Makanya Imam Ibnu Qayyim di dalam hadis ini, kitabnya Ad-Dawa Dawa, hati dan penyakitnya itu ada 5. Sehingga siapa yang bisa membebaskan penyakit tersebut, hatinya menjadi hati qalbun salim. Hati itu harus salimun minasyirki yukhalifu tauhida. Selamat dari kesyirikan yang mengotori apa? Ketauhidan. Selamat dari bid'ah yang menentang sunnah. Selamat dari syahwat yang menentang perintah. Selamat dari ghaflah lalai yang kontras dengan ingat zikir. Dan yang kelimanya adalah hawa nafsu yang selalu bertentangan dengan at-tajrid wal ikhlas. Itu harus selamat dari syirik,
Itulah orang yang dikatakan oleh Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tuh, yudzakkir. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Makanya orang-orang yang ada imannya di dalam hati, tidak dikotori dengan kemunafikan, itu gampang tersentuh dengan tazkiratul Quran. Makanya dia dapat berkahnya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru, direnungkan, waliyadzakkara ulul albab. Siapa yang paling tinggi, yang paling dapat banyak dari renungan Al-Quran? Ulul albab, yang pakai otak, bukan pakai perasaan dan nafsu. Makanya punya otak itu difungsikan. Itu. Karena apa? Kritikan orang Jepang itu otak paling mahal penelitian itu otak orang Indonesia. Karena jarang dipakai. Apa aja kalau nggak pakai perasaan, pakai nafsu, pakai emosi, pakai marah. Jadi otaknya masih bersih. Itu kalau seluruh penduduk dunia itu kalau ditakar persaingan dengan AI itu kalah, kecuali otak orang Indonesia. Masih setara dengan AI. Karena jarang dipakai. Makanya orang yang jarang pakai akal sehatnya itu paling nggak sabar. Maka kata Imam Ibnul Jauzi, sabar itu berat, tidak ada yang bisa memanggul kecuali akal sehat. Kayak itu. Dengan cara apa? Kita mempelajari Al-Quran, merenungkan Al-Quran. Kalau enggak, Pak, Al-Quran ini akan menjadi sesuatu yang terlantar. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Nama-nama Islam bagus, banyak. Muhammad maling, Abdurrahman ngentit, Abdul Khalik mabuk. Itu kan gitu. Maryam selingkuh. Itu nama-nama Islam, tapi subhanallah perbuatannya hancur. Akhlaknya nggak ada. Cerminan daripada Islam itu nggak ada. La taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah kami jadikan sebagai sumber fitnah buat orang non-muslim kafir. Kenapa? Mau masuk Islam nggak jadi gara-gara ngeliat ente nggak sedep. Makanya para ulama menafsirkan, ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang-orang kafir, sehingga menyangka agama mereka benar, agama kita salah karena perilaku kita yang nggak benar. Tadi itu lihat namanya, Masya Allah keren, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, ternyata apa? Korupsi. Kan gitu. Lihat fakta itu. Sehingga Al-Quran dikotakkan dan tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Fungsi sebagai ajaran bimbingan hidup nggak ada. Padahal ayat yang pertama Allah katakan apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk kok. Rambu-rambu kehidupan itu Al-Quran. Dan kita minta tiap hari ihdinas siratal mustaqim berapa kali? Berapa kali, Pak? Pak Indra? Berapa kali ente sholat rakaat? Hah? Berapa? Nggak ngerti. Gimana nih? Jangan sholat ngadep timur ente. 17 kali ihdinas. Kemana? Ihdinas siratal mustaqim. Para ulama ahli tafsir menafsiri. Ihdinas siratal mustaqim itu Al-Quran, kitabullah. Begitu. Akhirnya Pak, maaf, fungsi Al-Quran di Indonesia itu tinggal 5 dok. 1 untuk musabaqah tilawatil Quran. Itu. Ambil lagu. Yang kedua, untuk cari ilmu kebal, ilmu gaib. Nah, kan gitu. Supaya masuk ke layar tancap nggak bayar. Kampung tuh baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, dibaca 41 kali nggak napas. Nanti bayar
gratis lewat penunggu karcis nggak ngelihat. Berarti ke konderu ini ya. Itu. Ini yang terjadi. Bahkan saya melihat di suatu kampung, Pak, Al-Quran itu dicari ketika kondangan tok untuk diletakkan di atas kotak kondangan supaya uangnya tidak dicolong tuyul. Itu diletakin. Itu fungsinya. Tuh. Siapa yang ngelamar akhwat ada potensi untuk ditolak, baca idh qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Ketika membaca li sajidin diulangi 71 kali, nggak napas sambil dibatin anaknya yang mau dilamar. Insyaallah datang langsung bapaknya. Itu mau gampar ente kan gitu. Kayak gitu. Yang ada seperti itu. Yang ketiga, fungsi Al-Quran di Indonesia untuk apa? Untuk kematian. Subhanallah, nilainya seberapa Al-Quran dibutuhkan hanya untuk orang mati. Padahal di dalam isyarat hampir semua Al-Quran tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang muttaqin yang mati apa yang hidup, Pak? Yang hidup. Yasin, surat yang paling favorit dikirimkan untuk kematian aja, mengatakan di ayat-ayat terakhir bilang apa? Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar Nabi Muhammad ini dengan Al-Quran memberi peringatan orang yang hidup. Emang manfaat, Pak, orang mati dibacakan surat puasa? Suruh puasa dia emang? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gak mungkin ada orang mati puasa. Kita coba renungkan itu. Apalagi surat ayat-ayat yang ada di dalam surat Yasin, semua itu tadzkirah, peringatan agar kita itu imannya kuat. Di mana? Di dunia. Emang ada orang menguatkan iman di alam kubur? Ya. Nggak ada. Sampai bagaimana peringatan wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Untuk siapa? Orang yang mati, yang hidup. Qalu inna tatayyarna bikum. Sekarang diberi Alam ahli ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan di kuburan, di dunia. Kalau kuburan closing, kuburan selesai. Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam meninggal dunia, putus usahanya. Enggak bisa lagi menambah volume kecuali volume pahala, ketinggian derajat surga kecuali doa istighfar dari orang-orang yang hidup. Makanya mari kita sekarang semangat baca Quran. Ada waktu. Kalau antum nggak ada waktu tahajud. Tahajud 1 rakaat 1 lembar, berarti Masya Allah 10 rakaat dapat 1 juz. Kalau 1 rakaat 2 lembar, berarti sekali tahajud dapat berapa? 2 juz. Masya Allah. Jangan cuman kerjanya ngorok, mate, melek, nelek, nyekek, ngolek. Oh, boy kemenungso. Kerjanya cuman mate, tidur, melek, bangun, nyekek, makan, nelek, nanti ngolek, cari lagi, mate lagi, ya Allah. Waduh sampean. Inilah potret yang dikatakan oleh Rasulullah, innallaha yubghidhu kulla ja'dharin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar, sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar karena rendah ilmu, jeblok akhlak. Jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari, kerjanya cuma tadi ngorok, mate.
tidur bangkai. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari, yang dipikirin yang dikerjai cari duit dunia tok, itu pun nggak dapat banyak, kalah sama Qarun, rugi kan. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amril akhirah, sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Sampai tanya, Pak, sholat Jumat hari apa? Astagfirullah, Senin Mas. Itu Jumat hari apa? Sholat Jumat. Saking nggak ngertinya. Karena kan biasanya kalau puasa Senin Kemis, hari Senin Kemis, ini Jumat hari apa? Puasa. Tahajud. Ini antum rubah mindset. Kita ini bukan hanya dituntut di dunia. Dan kelas tuntutan itu semua sama. Antum nggak ada. Ini kan tanggung jawab surga neraka Ustadz. Ana bebas. Terus antum mau kemana? Itu mau mati beda kuburan. Semuanya sama. Ya. Kullu nafsin bima kasabat. Rasulullah Allah berfirman. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Setiap orang, kullu nafsin, termasuk antum, ana semua, bima kasaba rahim, terhadap apa yang diperbuat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya kata para ulama, rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain, makanya saya tenang, tidak akan gundah dengan rezeki saya. Nggak akan bakal meleset, Pak. Kewajiban kita cuma ikhtiar, tawakal. Dan yang kedua, amal solehku tidak akan dikerjakan orang lain. Maka aku sibuk untuk melakukan amal soleh. Emang ada yang mau nyolatin duhur antum? Mas, wakil aja duhur. Besok gue ganti. Bisa? Nggak bisa. Mas, anak Jumat lagi sibuk. Anda sholatnya Jumat saya. Nggak bisa. Puasa Ramadan, tahun ini lo ganti deh. Gue tahun depan. Nggak bisa. Begitu juga dosa masing-masing. Ya wala taziru waziratun wizra ukhra. Emang ditemplokin nama orang lain? Enggak. Kita menghadap Allah farda sendiri-sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dalam konteks seperti itu, mari kesadaran pribadi bahwa saya nanti yang mempertanggungjawabkan diri saya kalau sudah punya keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Semangat untuk apa? Mencari ilmu, menegakkan ibadah, dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Tuh, tazkirah yudzakkirun nas. Fahimtum? Wallahu a'lam bishawab. Udah kayaknya cukup, Mas, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan lain. Al-Quran, fungsi Al-Quran tadi di Indonesia yang kelima, ya untuk acara seremonial. Ya, iya. Buka ruku, ngundang orang, ngatamin Quran. Itu kalau kuburan khatam Quran. Nah, yang terakhir untuk hiasan dinding masjid, kaligrafi. Sementara tadi Al-Quran itu kan untuk liyadzakaru, merenungkan. Coba antum merenungkan pakai kalimat yang ada di dinding begini, satu ayat. Pening. Ya. Bahkan murni itu hanya untuk hiasan. Fungsinya hilang. Seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, bahkan kata Rasulullah, wala yusra min kitabillah fi lailatin wa lam yabqa fil ardi ayatun wahidatun. Akan diangkat dari mushaf ini nanti, bagi-bagi orang membuka sudah tidak mendapatkan satu ayat pun. Udah nggak ada. Makanya sekarang masih ada, masih muda. Ya, banyak orang-orang yang nggak punya mata, buta, Pak, bisa hafal 30 juz. Lah antum melek juz 30 nggak kena. Kalau nanti ketemu di akhirat gimana?
Yang buta 30 juz, yang antum melek juz 30 nggak kena. Tuh. Makanya mulai belajar, berbenah diri. Semuanya punya kewajiban sama, hak sama terhadap Al-Quran. Ya, wallahu a'lam. Saya kira kita buka tanya jawab seperti itu, tafadhal. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan sore hari ini. Ikhwatul Islam, azanillahu wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan tentang anjuran baca ayat Al-Quran pada khutbah Jumat ataupun pertanyaan lainnya. Anda bisa tanyakan secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya mencet WA di 0218236543. Kita angkat yang pertama, melalui telepon. Ya, kami persilakan kepada Anda yang sudah masuk. Baik, terputus. Kami tunggu kembali pada Anda semuanya. Untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan kami kembali ingatkan kepada Anda semua ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Ketika menghubungi kami, mohon agar suara televisinya dimatikan agar tidak bingung. Dan kami informasikan pula untuk Anda yang mendengar melalui televisi akan terdengar delay, yaitu lambat sampai di televisinya. Baik, kami persilakan kepada Anda ikhwat Islam yang ingin bertanya. Baik, silakan. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Banten, Ustaz. Silakan Pak Arifin Maliki. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanyakan? Ya. Ini berkaitan tentang hadis, Ustaz. Hadis saya bingung apa yang disebut apa yang dimaksudkan dengan hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal. Maksudnya itu seperti apa, Ustaz ya? Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah bertanya dan kepada Ustaz kami akan menjawab. Silakan Ustaz. Baik, hadirin sekalian, al-mu'dhal itu dari kalimat al-'adl, ma'khudh min a'dalahu al-amri ay a'yahu. Jadi dikatakan al-mu'dhal sesuatu yang sekarang ini hilang, perangkat-perangkatnya tidak lengkap. Itu a'ya. Makanya dikatakan al-mu'dhal karena hadis tersebut perawinya itu dipretelin, dihilangin, bahkan dari awal sampai akhir. Itu. Nah, hadis yang mu'dhal ini tidak otomatis dhaif. Kita lihat syawahidnya dan tawabi'nya. Nah, makanya tidak sedikit Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya itu menurunkan hadis-hadis mu'dhal. Hadis-hadis mu'dhal. Dan kita sudah sampaikan beberapa di antaranya hadis mu'dhal yang diturunkan oleh Imam Al-Bukhari adalah kisah awal Rasulullah SAW menerima wahyu mau bunuh diri. Rasulullah ketika itu masih bimbang apakah ini betul dari Allah atau dari syaitan, sehingga nanti akan diketawakan oleh orang-orang kufar Quraisy. Ini hadis mu'dhal. Jadi al-mu'dhal dari a'dhalahu al-amru ay a'yahu, bermakna hadis tersebut sanadnya hilang, rawinya hilang, bahkan dari awal sama akhir, sehingga ghairu muttasil, tapi tidak serta-merta. Mu'dhal itu kita bisa katakan dhaif, kita lihat tawabi dan syahidnya. Karena Imam Al-Bukhari kadang-kadang menghilangkan sanad itu sengaja, karena di dalam riwayat lain ada ini sanad yang lengkap, atau memang ada syawahid-syawahidnya yang menguatkan. Contoh aja hadis yang ada di dalam hadis yang tadi kita sampaikan. Ini kebiasaan tradisinya Imam Al-Hafidh, bahwa hadis yang diturunkan dari Jabir bin Abdullah ini
Di dalam sanadnya ada seorang perawi yang namanya Samak ibnu Harb. Di dalam kedudukan dia itu dipolemikkan di antara para ulama. Kalau ini Abdullah ibnu Mubarak mengatakan dhaifun fil hadis. Sementara Imam Ahmad mengatakan muttaribul hadis. Jadi lemah hadisnya, goncang hadisnya. Tetapi hadirin sekalian, hadis ini ada asalnya di dalam Sahih Muslim. Tawabi'nya dari Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah yang dia ambil dari Abul Ahwas. Tidak dari Ikrimah. Kalau dari ini sanad yang diturunkan oleh Imam Abu Dawud itu dari Ikrimah. Samak ibnu Harb dari Ikrimah. Maka hadisnya diperdebatkan. Bahkan para ulama, hadisnya Samak ibnu Harb itu hanya bermasalah ketika dia ngambil dari Ikrimah. Adapun yang lainnya tidak. Makanya di dalam Muslim, Samak ibnu Harb ini mengambilnya dari Jabir bin Samurah, bukan Ikrimah. Itu seperti ini kita akhirnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hafidh di dalam Bulughul Maramnya ini yang dari Abu Dawud yang dikatakan mukhtalaf perawinya, ketika kita lihat syawahid dan tawabi'nya akan menjadi sahih. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lainnya? Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya. Kembali kami persilakan kepada Anda yang menghubungi oleh telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Iskandar Pak, dari Kalimantan Timur Pak. Pak Iskandar dari Kalimantan Timur. Silakan Pak Iskandar, pertanyaannya apa? Apakah itu sholat witir memang penutup sholat Pak? Baik, itu saja Bapak pertanyaannya. Cukup? Ya, itu aja pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Apa tadi? Kenapa? Hah? Witir. Kenapa? Apa? Oh. Baik, hadirin sekalian, Masya Allah, Allah menutup dua waktu, siang malam, dengan dua witir. Siang ditutup dengan witir, yaitu witru al-maghrib. Dan malam ditutup dengan witir sunnah. Kenapa? Karena malam itu berat. Kalau siang, ya masih melek. Makanya yang witrun nahar al-maghrib dan witrul laili, witir salat sunnah. Ini bukan juga kebetulan, Allah tata ya bahwa salat witir ini merupakan suatu penutup. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, ij'alu akhira salatikum al-witra. Jadikan akhir daripada salatmu adalah witir. Dan di sini witir merupakan suatu hal yang sangat ditekankan. Makanya sampai ada ulama yang mengatakan wajib. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah punya istilah sendiri, fardu dengan wajib. Padahal mungkin ada orang yang membantah, bukannya salat fardu itu telah jelas nasnya? Iya. Tetapi Imam Ahmad tidak mengatakan fardu, tapi Imam Abu Hanifah tidak mengatakan salat fardu tapi wajib. Apa bedanya? Kalau salat fardu itu ditetapkan berdasarkan nas jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau salat wajib itu dasarnya ditetapkan dengan cara ijtihad. Karena melihat dari nas-nas salat witir perintah Rasulullah, dan Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan salat dua sunnah, baik safaran wa hadaran, baik dalam keadaan safar maupun muqim. Itu apa? Raka'atul fajri sama salat witir. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, ya ahlal Quran autiru, wahai penghafal Al-Quran witirlah.
Itu ya, penghafal Quran, tolong ya. Jangan sampai lupa. Makanya aneh, penghafal Al-Quran itu tidak pernah qiyamul lail, itu aneh. Karena saat untuk murojaah, saat untuk menghafal, saat untuk tajdid, untuk memperbarui itu qiyamul lail. Kenapa? Lengang. Makanya Allah mengatakan kenapa? Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna nasyiatal laili, sesungguhnya pertengahan malam itu lebih meresap bacaannya, lebih menguat apa? Sentuhannya. Karena lengang. Beda dengan siang seperti ini, sibuk, antum capek. Tapi kalau antum baru bangun tidur, kemudian ini baca Al-Quran, itu beda. Kenapa? Karena berbagai macam problem pikiran itu sudah dihilangkan dengan tidur. Makanya kalau ada orang punya masalah berat, bisa tidur selesai. Karena apa? Lupa. Tidur, hilang. Makanya problematik itu kalau orang punya masalah nggak bisa tidur. Makanya yang penting tidur. Antum punya masalah, tidur. Insya Allah selesai. Bangun, lupa. Gitu. Makanya tidur itu penting. Sampai Allah mengingatkan, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Gitu. Kalau siang, ma'asya. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, untuk tidur. Subat, sabat apa? Diam, istirahat. Makanya Sabtu itu apa? Hari istirahat, Sabtu. Makanya orang Bani Israel dulu nggak boleh beraktivitas Sabat. Dilarang nyari ikan kan itu. Hari Sabtu. Cuman Bani Israel ngeyel. Ya, jalannya dipasang hari Jumat. Diambil hari Ahad. Itu kan gitu. Ditanya, kamu dapat ikan? Iya. Salah saya di mana? Sabtu kan nggak nyari. Tapi jalannya dipasang Jumat. Masuk tuh ikan hari Sabtu. Tuh, makanya antum jangan kayak gitu, kayak Bani Israel. Ngeyel, ngakali. Tuh. Jadi ada yang nggak punya jala, jadi ceritanya dibikin semacam lubang. Jadi ikan kan buahnya ngelompat ke lubang, nggak bisa balik. Jadi banyak di situ. Jadi akan ada jebakan tuh. Jalan terus, nanti nggak bisa balik. Itu. Ada jebakan. Jadi ikan bisa masuk, nggak bisa keluar. Kalau di kampung-kampung itu ada, apa itu ya? Ya, itu pakai dari bambu itu lah. Ya. Ikannya bisa masuk, nggak bisa balik lagi. Itu. Nah itu dosa nggak yang bikin kayak gitu? Nah, itu nipu ikan, kan gitu. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya nggak apa-apa, karena yang ditipu bukan mukallaf, itu. Nggak ada beban syariat. Jadi kalau antum nipu ikan boleh, nipu kucing boleh, kan gitu. Nipu apa lagi? Apa? Boleh itu. Yang nggak boleh itu nipu manusia. Itu. Nipu apa? Malaikat. Itu ada yang nipu malaikat. Gimana malaikat ditipu? Apa? Suap di atas namakan hadiah. Itu. Dikiranya malaikat bisa ditipu nih hadiah ya. Padahal apa? Suap, gratifikasi. Itu namanya mau nipu malaikat. Raqib atid. Tipu tuh hadiah ya. Ini kan gitu. Apalagi ada yang lebih lucu lagi. Minta doa, Pak. Jangan lupa doanya. Ternyata dorongan amplop. Nah itu. Wah nipu Allah ini orang. Ini kan gitu. Bukan hanya nipu orang, malaikat, tapi Allah ditipu. Apa? Minta doa. Ternyata dorongan amplop. Nauzubillah. Ini udah manusia sekarang lebih daripada Bani Israel. Oke, yang lain. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz, dan kami berikan kesempatan kepada Anda semuanya khawatir Islam yang ingin bertanya. Untuk yang berikut kita akan angkat pertanyaan melalui chat WA yang sudah masuk Ustaz.
Ustadz mohon dijelaskan mengapa di setiap kegiatan mulai dari bayi lahir, orang meninggal, pengajian, tahlilan, syukuran pergi haji, syukuran nikahan, selalu yang dibaca ada surat Yasin. Apakah Al-Quran surat Yasin adalah yang paling mulia? Apakah yang demikian tidak termasuk mengkultuskan salah satu surat? Ustaz mohon Ustaz memberikan penjelasannya, Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa itu fungsinya cuma 3. Selain itu, masuk ke dalam penyimpangan. Al-Quran dibaca untuk sholat. Paham? Yang kedua, Al-Quran dibaca untuk ta'abbud ibadah. Dan yang ketiga, Al-Quran dibaca untuk ruqyah. Selain itu, maka penyimpangan. Cek aja di dalam hadis Rasulullah, dalil-dalil yang ada. Makanya sekarang Al-Quran kalau kita gunakan untuk selain itu, maka sudah masuk ke dalam mukhalafah, penentangan. Karena yang pertama, Al-Quran dihadirkan oleh Allah untuk apa? Bacaan di dalam salat. Banyak sekali itu. Faqra ma tayassar minal Quran, kata Rasulullah untuk salat. Ketika qiyamul lail, faqra'u ma tayassara minal Quran. Dan di dalam salat ibadah, di luar salat untuk ta'abbud. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Kan gitu. Itu tujuannya. Waliyadzakkara ulul albab, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Itu termasuk. Karena kita tidak akan bisa tadabbur dengan baik, maka sebelum kita mengetahui maknanya, dan makna itu bisa ketahui ketika kita pelajari, maka khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang kedua, untuk ruqyah. Dan tanda bahwa perintah itu untuk ruqyah, selalu Rasulullah mengembel-embeli ya, di antaranya man qara bi Fatihatil Kitab. Berarti di sini untuk ruqyah. Man qara'a bil ayataini, ya, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kafatahu fi lailatin, ruqyah. Begitu juga Muawwidhatain, ruqyah. Selain itu kita baca, maka tujuannya sudah menyimpang. Oleh karena itu, baca surat manapun. Kalau untuk sholat silakan. Kalau untuk ta'abbud silakan. Termasuk surat Yasin, masuk umumnya firman Allah. Ini man qara'a harfan, pada umumnya dari hadis Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, umum. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Yasin. Adapun mengkhususkan membaca Yasin untuk orang yang mati, ini ada beberapa asar, tetapi rata-rata hadisnya adalah dhaif. Walaupun hadis iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan kepada orang mati. Di sini matimu artinya menjelang mati, sekarat. Itu yang diarahkan oleh para ulama. Bukan orang yang sudah mati. Kenapa mautakum di sini kita katakan orang yang mau mati, menjelang mati, sekarat? Karena potensi matinya itu lebih tinggi daripada hidupnya. Makanya diberi nama sesuatu yang akan terjadi. Dan ini biasa, bahasa kirotoboso. Contoh, kita ditanya, lagi ngapain mas? Masak air kan? Iya nih, lagi masak kopi. Padahal belum jadi kopinya. Lagi masak nasi, padahal masih beras tuh barangnya. Kenapa orang ditanya lagi masak nasi? Antum gimana kalau ditanya masak beras apa masak nasi? Masak nasi, padahal masih belum nasi. Masih beras. Karena ini beras, potensi jadi nasi itu lebih tinggi daripada tidak. Makanya dikatakan masak nasi. Gitu. Lagi bikin apa mas? Bubur.
Belum jadi bubur. Karena akan jadi bubur. Gitu loh. Dan ini bahasa lumrah dipakai dimanapun termasuk Al-Quran dan Sunnah. Makanya Rasulullah juga mengatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang mau mati, bukan setelah mati. Karena nggak faedah, sehingga harus ditalkin. Ngapain? Maksudnya laqinu di sini menjelang naza. Di sakaratul maut diajarkan la ilaha illallah, Pak, ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Dengan sabda Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir daripada ucapannya mengucapkan apa? La ilaha illallah, masuk surga. Begitu. Bukan yang sudah mati ditalkin di kuburan, mangap-mangap. Yang mangap yang talkin. Itu. Ini enggak benar. Hadisnya aja dhaif. Dari Abu Umamah Al-Bahili itu hadisnya dhaif jiddan. Bahkan sebagian ulama mengatakan maudhu. Bagaimana kita menetapkan suatu perkara kaitannya dengan ghaib, dengar enggak tuh si mayit pakai hadis yang bermasalah. Makanya kita tidak bisa menetapkan sesuatu kecuali apa? Satu, Pak. Apapun antum menetapkan perkara itu karena 4. Itu secara logis apapun. 1, melihat. Kalau antum tidak melihat, mendengarkan dari orang yang lihat. Iya tidak? Contoh, antum melihat kecelakaan. Kalau enggak, aduh mas, ada kecelakaan parah banget di Jagorawi. Mana mas? Antum tadi jam 9. Antum 9 di sini tadi. Iya, kata teman saya. Jadi kalau nggak melihat, mendengarkan cerita orang yang lihat. Yang ketiga, mendapatkan gambaran yang sama dengan perkara yang antum belum lihat. Contoh, ana mau beli HP. Kemana? Ke TSM. Kemana? Ke Johnson. Antum di sini sudah tahu HP-nya, sudah lihat HP-nya, belum kan? Tapi antum ada nggak bayangan HP yang antum mau beli? Ada. Kenapa? Karena ada benda sepadan yang bisa apa? Yang bisa memberikan bayangan kepada kita bahwa itu sama seperti itu. Contoh, anak beli sandal. Mas, anak mau beli sandal. Sandal. Kenapa antum di rumah mau pergi ke mall, ke pasar, sudah ada bayangan persepsi bahwa sandal yang saya beli akan bentuknya seperti ini. Walaupun belum lihat, karena ada benda yang sama. Yang antum bisa hayalkan, bisa bayangkan, bisa samakan. Nah, yang keempatnya kalau tidak, kabar sodik, kabar dari wahyu. Contoh, antum ditanya, antum pernah lihat wajah Allah? Tidak. Pernah enggak sekarang ini mendapatkan kabar dari orang yang pernah lihat? Tidak. Pernah enggak antum mendapatkan padanan, kesamaan yang sama dengan wajah Allah? Tidak. Yang terakhir, kabar sodik dari langit. Pernah enggak menceritakan kepada antum wajah Allah begini-begini? Tidak. Berarti diem. Anak tanya dah, nggak usah itu. Antum tanya, anak kasih 5 juta. Ya, insya Allah anak transfer. Pintu surga warnanya apa? Ayo. Silakan, 5 juta. Engselnya ada berapa? Ayo. Terbuat dari kayu apa? Saya nggak pernah lihat Pak Ustadz. Oke. Atau pernah mendapatkan cerita dari orang yang lihat? Enggak, kosong berarti. Atau di sana ada benda yang sama yang bisa nyamai pintu surga? Enggak. Ada enggak kabar langit yang menyampaikan kepada antum berupa wahyu bahwa warnanya pintu surga hijau? Enggak. Berarti kosong, enggak ada ilmu buat antum. Diem. Ya kayak gini loh mas, saya tanya. Sekarang jumlah rambut alis antum berapa? Ayo, tolong ada yang angkat tangan. 1 juta. Antum? Loh, gak ada yang ngerti. Ini lebih dekat tiap hari sama antum. Apalagi pintu surga warnanya. Mah gak usah jauh-jauh. Anak tanya sama antum, 1 juta.
Jumlah alis antum rambutnya ada berapa? Tung. Nggak tahu. Nggak dapat kabar cerita dari orang yang pernah ngitung alis antum? Enggak. Nah, bayangin kira-kira kalau alisnya orang sono kayaknya 50 deh. Anak deket-deket itu. Enggak ada. Kabar berita langit, wahyu apa lagi? Nggak ada, diem kan. Nggak pernah kan antum mempertanyakan jumlah alis antum. Ya udah. Apalagi tentang yang lebih serius. Gitu dah. Ada ditanya, Allah dikasih tahu wahyu Allah turun ke langit dunia. Ngeyel, lah kapan naiknya? Akhirnya apa? Diingkarin itu Allah turun. Allah nggak turun. Naik aja nggak pernah. Kenapa Anda tidak pernah bertanya hujan turun naiknya kapan? Kapan tuh naik hujan? Nggak pernah tuh. Tiap saat turun. Antum lihat naiknya. Ketika antum tidak ada informasi tentang naiknya, tidak ada ilmu tentang naiknya, diem. Cukup antum terima hujan turun. Loh, apalagi lebih serius Allah turun ke langit dunia. Loh, kayak gitu loh Pak ya. Wallahu a'lam. Kayak gitu. Mungkin satu kali pertanyaan. Fadhal. Enam Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di layanan telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang sudah masuk. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Abu Farid dari Indramayu. Abu Farid dari Indramayu. Silakan Abu Farid. Ustaz, ini mau tanya Ustaz, kalau kita sholat berjamaah di musola, terus imam itu kita bacanya sir Ustaz. Kemudian imam tuh ketika di rakaat pertama, kalau dia belum ruku, kita baca boleh nggak ayat ditambah ayat, misalnya kita baca katakanlah misal ulat Al-Kafirun, kita lagi baca Kulhu, kita baca surat lagi, kita perbanyak baca surat menjelang sebelum ruku gitu, boleh nggak Ustaz? Lebih dari satu ayat gitu Ustaz. Baik, cukup Bapak pertanyaannya. Ya, terima kasih Farid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Emang harus begitu. Jadi tolong dicamkan ikhwan. Ketika antum sholat, makmum, imam belum ruku, antum jangan bengong. Habis Fatihah, habis surat, diam. Antum tambah surat manapun yang antum bisa. Ya? Kenapa? Inna hadhi salah la yasluhu syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak patut apapun ucapan manusia. Wa innama qiraatul dzikru wa innama dzikrullah wa qiraatul Qur'an, baca Quran. Jadi zikir, baca Quran. Jadi barang siapa yang sekarang jadi makmum, habis membaca Al-Fatihah, surat, terus kemudian imam masih belum ruku, antum tambah. Karena potensi imam baca wailul likulli humazatil lumaza, antum cuman inna a'tayna. Pastinya apa? Amunisi antum habis. Antum tambah lagi. Surat-surat apapun yang ada, walaupun inna a'tayna antum ulangi, nggak ada masalah. Yang penting jangan bengong, jangan diam. Begitu juga ruku. Ruku ketika antum sekarang ini sudah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, belum selesai juga tambah. Kan sedikitnya 1, sedengnya 3, sampai seberapapun nggak ada batasnya. Gitu. Tapi jangan baca ini ayat, karena Rasulullah SAW melarang kita membaca Al-Quran ketika rukuk sama sujud. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang bagaimana kalau kita itu membaca doa ketika sujud, kan kita dianjurkan doa, tapi dari Al-Quran, kata Imam An-Nawawi, boleh biniyati doa, bukan biniyati qiraatil Quran. Niatnya doa, tapi bukan niatnya baca Al-Quran. Boleh. Tuh.
Oh, seperti itu ya. Antum sujud juga gitu. Imam kok nggak bangkit. Baca lagi. Tapi udah 15 kali, Pak. Ternyata bangkit, Masya Allah, imamnya hilang. Karena apa? Imamnya gendeng. Ada yang sholat di rumah sakit gila. Kan ada rumah sakit gila itu orang-orang yang sudah mulai agak waras dilepas. Dilepas setengah-setengah, nggak total. Karena warasnya juga belum total. Kadang-kadang kan itu ke masjid itu. Makanya antum kalau ke rumah sakit gila hati-hati. Jangan anggar orang peci putih pakai baju koko antum jadi ini imam. Ternyata ini orang proses. Gitu. Nah ketika proses antum Masya Allah takbirnya bagus, rukunya bagus, ketika sujud ditinggalin antum. Pergi dia. Salam aja udah rakaat pertama. Itu. Karena gendeng. Yang salah siapa? Yang makmum. Makanya di sini Masya Allah, Allah gugurkan perintah syariat, taklif beban syariat dari orang gila. Makanya kalau antum nggak pengen beban syariat, ya gendengok. Majnun silakan. Mau bebas, silakan. Mau pengen nggak sholat Pak Anas, bebas, nggak sholat, nggak puasa, nggak kena beban syariat. Bahkan antum mabuk halal, selingkuh halal. Telanjang boleh, ya jadi ketek. Itu ketek telanjang halal. Antum lihat telanjang juga halal. Mau antum jadi ketek? Lagi itu. Selagi kita walaqad karramna bani Adam, kita dimuliakan oleh Allah menjadi anak Adam. Ya kita jaga kemuliaan itu apa? Dengan tatbiqus syariah. Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali, kesempurnaan ubudiyah seseorang itu karena 3. Yang pertama adalah al-muhafadhah 'ala syariah, menjaga syariat. Yang kedua adalah ar-ridha bi qada'illah wa qadarihi, ridha menerima qada dan takdir Allah, putusan Allah. Yang ketiga, memenangkan ridha Allah meski harus dicela, dimusuhi orang. Itu. Antum jangan selalu nggak enak sama orang. Perasaan orang terus sampai kapan? Kalau memang itu sudah tawarannya adalah kepentingan Allah, ridha Allah antum dulukan. Man talaba ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nas alaihi, kata Rasulullah. Siapa yang mencari ridha Allah, konsekuensinya harus dicela orang, dimusuhi orang, diam, tenang, Allah akan ridha sama dia, orang lain akan dibikin senang ridha sama dia. Karena yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Jangan khawatir, ya. Karena pada akhirnya gini Pak, antum nanti ketika sudah meninggal dunia, hilang semua tetangga, teman, fulan-fulan. Gak ada yang tanggung jawab menasib kita. Wallah, hatta istri antum, yauma yafirrul mar'u min akhi, coba, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Apa manfaatnya kita akhirnya? Gak enak sama fulan, nggak enak sama si anu. Akhirnya yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu cukup Mas. Saya juga udah capek nih. Lihat antum juga udah nggak gairah. Ya, karena muka-mukanya udah muka mau masuk alam lain. Gitu. Insyaallah saya kira itu kita berjumpa kembali di kesempatan lain, membahas kitab Bulughul Maram, hadis-hadis yang mulia yang diturunkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Demikian. Tafadhal. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Abu Farid yang sudah dijawab oleh Ustaz merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita sore hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ilmu yang telah disampaikan oleh beliau, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Alhamdulillah kita telah mampu menyelesaikan hadis dari Jabir ibnu Samurah tentang anjuran seorang khatib membacakan ayat untuk mengingatkan, untuk memberikan pengingatan kepada jamaah yang ada.
Dan itu harus sinkron dengan tema khutbah ya, otomatis jangan khutbah membahas masalah riba, ternyata ayat yang disampaikan ayat-ayat zina. Ya walaupun mungkin ada hubungannya. Atau kita bahas masalah pernikahan, ternyata yang disampaikan adalah ayat-ayat kaitannya dengan dagang. Dan juga tidak ada anjurannya seorang imam ketika nanti sholat harus membaca ayat-ayat yang kaitannya dengan khutbah. Yang cocok tematik dengan khutbah, baca ayat mana aja. Nggak ada anjurannya. Yang ada adalah ayat-ayat yang kita baca pada waktu khutbah itu seirama, sejalan dengan tema khutbah. Dengan cara seperti itu, kita akan memberikan peringatan yang mendalam, mau'idhah yang pas, dan mengena kepada para audien mustami'in yang ada di dalam khutbah. Kan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan Allah selalu mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LC MM Hafizallahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi untuk kita semua serta telah menyampaikan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh beliau untuk kita semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keilmuan buat beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah, Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami Roja Cilengsi dan rekan-rekan kami yang berada di Masjid Islamic Center Ibnu Hajar Boarding School. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi kita untuk menghadirkan di tengah-tengah kalangan kaum muslimin kajian ini. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada pekan berikutnya, yaitu di pekan-pekan ganjil. Kami informasikan beliau hadir di tengah-tengah kita di pekan-pekan ganjil, pekan pertama, ketiga, dan juga pekan kelima untuk membahas kitab Bulughul Maram. Demikian, dan untuk Anda semuanya tetap menjaga kesehatan, dan yang lebih utama semoga Allah mudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.